Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya pastinya kita memiliki kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Ya, kebiasaan-kebiasaan tersebut ya tentu akan mempengaruhi tubuh kita, kesehatan kita. Nah, kalau kebiasaan baik tentu akan berdampak positif ya ataupun memberikan dampak baik pada kesehatan. Nah, kalau kebiasaannya buruk ya tentu juga akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan ataupun bagi tubuh kita. Misalkan kebiasaan ya yang berhubungan dengan postur tubuh yang buruk. Jadi kita akan membahas masalah kesehatan karena kebiasaan postur tubuh yang buruk. Teman-teman bisa melihat gambar di samping ini ya. Nah, itu gambar yang merupakan kebiasaan baik. Nah, ini kebiasaan baik ini tentu akan berdampak pada tubuh. Dan juga ada kebiasaan buruk ataupun kebiasaan yang salah. Nah, ini juga akan berdampak. Ya, mungkin teman-teman masih menyepelekan hal tersebut karena memang belum berdampak saat ini. Tapi jangan dibiarkan terus-menerus. Jadi ada beberapa masalah kesehatan yang bisa teman-teman alami karena kebiasaan postur tubuh yang buruk. Di antaranya pertama, kelainan tulang belakang. Mungkin banyak orang yang belum tahu ya salah satu faktor resiko kelainan tulang belakang itu karena kebiasaan postur tubuh yang buruk. Artinya penyakit ini bisa teman-teman alami di kemudian hari. Ya saat ini teman-teman tulang belakangnya normal, ya lama-lama nanti bisa mengalami kelainan. Ini karena postur tubuh ya akan mengarahkan tulang belakang teman-teman ya baik nanti condong ke depan ataupun seperti huruf S ya. Jadi kifosis ataupun juga skoliosis. Yang kedua, nyeri leher atau nyeri punggung. Keluhan nyeri leher ya ataupun nyeri punggung ini merupakan keluhan umum yang sering terjadi. Ya misalkan orang bilang kalau nyeri leher ya ini salah bantal ya itu umum dialami oleh orang. Apalagi kalau orang tersebut memiliki kebiasaan duduk di waktu yang lama, duduk terus-menerus, kemudian mengangkat barang ataupun mengangkat beban berkali-kali. Penyakit tersebut akan muncul ya kalau teman-teman duduknya posturnya buruk. Dan juga saat mengangkat barang ataupun mengangkat beban, memikul beban itu postur tubuhnya juga buruk. Postur tubuh yang buruk ini akan memberikan tekanan berlebih ya tekanan berlebih pada otot-otot ya baik leher, baik punggung. Nah, itulah kenapa teman-teman bisa mengalami nyeri leher dan juga nyeri punggung. Begitu juga kalau teman-teman ya saat tidur menggunakan bantal ya. Ini bantalnya posisinya kurang pas ataupun tidak bagus. Ketiga, peredaran darah yang buruk. Ketika teman-teman ya postur tubuhnya yang buruk, ini juga akan mempengaruhi peredaran darah. Peredaran darah bisa menjadi tidak lancar. Ya misalkan teman-teman membungkuk dalam waktu yang lama ya ataupun saat postur tubuh buruk lainnya dalam waktu yang lama, ini juga akan mempengaruhi peredaran darah. Karena sirkulasi yang tidak lancar ya tentu ini akan mengganggu aktivitas teman-teman ya. Misalkan teman-teman jadi suka kram otot, kesemutan atau mati rasa pada kaki dan tangan. Pembekakan pada area tubuh tertentu. Meningkatkan resiko varises di kemudian hari. Keempat, menurunkan fungsi paru-paru. Tidak sesuai postur tubuh yang baik, ya postur tubuh yang buruk juga akan mempengaruhi fungsi paru-paru teman-teman. Postur tubuh yang buruk akan mempengaruhi fungsi paru-paru teman-teman saat bernapas. Ya, jadi kapasitas paru-paru itu nanti jadi nggak maksimal. Ya, misalkan teman-teman sering membungkuk, ya tidur membungkuk, misalkan di meja, ya itu juga akan mempengaruhi fungsi dari paru teman-teman. Karena saat teman-teman tidur membungkuk ya di meja, ya ini akan memberikan tekanan ya pada area leher teman-teman ya seperti ini. Ya kemudian nanti teman-teman napasnya jadi tidak lancar ya teman-teman bisa nanti ngorok ya kemudian teman-teman nanti bisa sesak napas karena postur tubuh yang buruk tadi. Apalagi pada orang yang obesitas ya tentu ini akan sangat berpengaruh. Yang kelima, masalah pencernaan. Ketika teman-teman ya postur tubuhnya yang buruk misalkan saat duduk ya ini bisa memberikan tekanan pada perut, tekanan pada lambung. Akhirnya asam lambung itu bisa naik ke atas ya ke tenggorokan. Akhirnya teman-teman merasa panas di dada ya ataupun disebut dengan GERD.
Seharusnya asam lambung itu nggak boleh naik ke atas ya. Nah, asam lambung itu harus berada di lambung. Karena naik ke atas itu mengeluh nanti dadanya panas, tenggorokannya terasa iritasi, ya terasa nggak nyaman. Apalagi kalau sebelumnya memang teman-teman sudah mengalami penyakit GERD. Jadi lebih mudah ya untuk asam lambungnya naik ke tenggorokan. Kemudian postur tubuh yang buruk juga bisa memberikan tekanan pada perut tadi, akan mengakibatkan perut mulas dan juga sembeli. Tekanan pada perut akan membuat gerakan usus menjadi lambat, ya sehingga feses akan lama di dalam usus. Ya, penyerapan akan berlangsung berlebihan, membuat feses jadi kering, jadi keras, ya sehingga teman-teman mengalami sembeli. Keenam, inkontinensia urin. Tekanan berlebihan pada perut ya tidak hanya masalah pencernaan saja ya, ini juga bisa mengakibatkan masalah pada urin teman-teman. Ya, teman-teman akan sulit menahan urinnya, apalagi ketika tertawa atau ketika batuk ya, itu urin bisa keluar sendiri. Akibat postur tubuh yang buruk ya, ini akan melemahkan otot-otot panggul ya, sehingga inkontinensia urin bisa terjadi. Ya, ini akan sangat mengganggu teman-teman ya ketika teman-teman mengalami penyakit ini. Oke teman-teman, ya postur tubuh yaitu sebenarnya bukan masalah terpilih. Ya, mungkin teman-teman belum mengalaminya, nanti lama-lama bisa mengalami keluhan ataupun masalah kesehatan. Nah, jadi teman-teman postur tubuh itu penting, jangan diremehkan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Jika ada cerita juga boleh ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Salam sehat, sampai jumpa.